Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Agung Pratomo, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireless technology. Mengapa harus wireless? Karena wireless itu portable, yang dimana bisa digunakan di mana saja dan mobilitasnya itu tinggi. Nah, spektrum dari wireless ini ada tiga, yaitu AM, FM, dan radar. Nah, itu tuh ada AM. AM tuh ada VLF, LF, MF, yang dimana frekuensinya itu sekitar 10 kHz. Yang kedua itu FM atau frekuensi modulasi. Itu ada UHF, HF. Itu di sekitaran megahertz. Yang selanjutnya ada radar. Radar itu ada SHF, EHF. Nah, itu tuh frekuensinya sekitaran gigahertz. Yang selanjutnya ada microwave atau gelombang mikro, yang dimana jarak berbanding terbalik dengan frekuensi. Selanjutnya ada wireless telephony. Nah, di sini ada wireless telephony, yaitu ada dua, forward link dan reserve link. Di sini ada forward link dan reserve link. Nah, di sini ada forward link itu yaitu user ke tower. Yang keduanya ada reserve link, itu sebaliknya, tower ke user. Nah, selanjutnya ada cell cluster. Cell cluster ini, nah ini di sini ada gambarnya juga. Cell cluster ini ada satu sel atau sel 1 pengirim, sel 2 sampai 7 itu adalah penerima. Sel satunya itu di tengah, sel 1, sel 2 sampai sel 7, sel 2 sampai sel 7 itu adalah penerima. Sel 1 itu sama dengan overlaps, yang membuat frekuensi yang berbeda dari masing-masing sel agar tidak terjadi overlap masing-masingnya. Yang berikutnya ada SDMA. Ada SDMA. SDMA ini adalah gambarnya, contoh gambarnya. Nah, SDMA ini indikasinya adalah jika warna sama maka frekuensinya akan sama juga dengan jarak yang sama. Begini. Nah, ini tuh SDMA itu berbanding lurus ya. Nah, selanjutnya ada sel Hanover. Di sini ada contoh gambarnya. Nah, sel Hanover itu apa sih? Nah, sel Hanover itu adalah jika ada suatu handphone bergerak atau karena mobile dari A ke suatu ruang lingkup B, dari A ke suatu ruang lingkup B, maka ruang lingkup akan terjadi pada proses Hanover ini, yang tengah ini Hanover. Nah, yaitu proses transmisi yang dilakukan oleh handphone tersebut, yang dimana tidak akan lagi terhubung ke sel, tapi akan terhubung ke sel B. Jadi langsung dari A ke B. Selanjutnya ada cell size. Cell size ini adalah contoh dari cell size. Cell size itu ada mikrosel, makrosel, dan pikosel. Yang dimana mikrosel itu adalah manusia, makrosel itu mobil, dan pikosel itu gedung. Yang dimana manusia itu bisa bergerak lambat, terus mobil itu bergerak cepat. Ini contohnya. Terus di sini ada FDMA atau kita langsung saja ke multiple access atau MA. Nah, untuk proses MA ini transmisinya pada wireless. Tekniknya ada 3, FDMA, terus TDMA, dan CDMA. Nah, di sini ada contoh tentang TDMA. Time Division Multiple Access. Nah, ini. TDMA ini caranya dengan mengirimkan secara bergantian melalui saluran yang sama berdasarkan waktu pengirimannya. Terus sudah itu ada FDMA. FDMA ini multiplexing yang mendivisikan channel-channel berdasarkan input frekuensinya. Caranya dengan mengirimkan informasi satu saluran yang dibagi-bagi jalurnya untuk masing-masing frekuensi dalam satu kali pengiriman. Nah, ada juga kombinasi atau combining FDMA dan TDMA. Mengalokasikan dengan beberapa frekuensi dan waktu yang berbeda-beda, contoh pada HP GSM. Nah, yang selanjutnya ada CDMA. CDMA ini caranya dengan mengkodekan setiap saluran yang ada pada saluran itu akan ditransmisikan secara ortogonal untuk komunikasi digital yang inputnya adalah direct bit. Nah, selanjutnya ada seluruh generasi. Nah, seluruh generasi ini, yang generasi pertama itu adalah first atau 1G. Nah, 1G ini ada menggunakan analog atau AMPS. Terus ada second, 2G.
Nah, di sini menggunakan digital atau GSM. Nah, terus 2.G. 2.G ini menggunakan GPRS atau Edge. Terus 3G, limits, dan 4G. Nah, first atau 1G dan 2G ini menggunakan circuit switch atau contohnya itu SMS, pesan singkat. Terus sudah itu 2.5G, 3G dan 4G itu menggunakan packet switch atau internet. Nah, di sini selanjutnya ada GSM. GSM. Nah, di sini tuh dapat dijelaskan bahwa MS itu menuju BTS. BTS ini sebagai penerima. Nah, di sini sebagai penerima atau tower. Nah, lanjut lagi dikirimkan lagi atau transmisikan lagi ke BSC. BSC ini penampungannya lebih dari 1 BTS. Nah, sudah itu langsung ditransmisikan lagi, itu dikirimkan lagi ke MSC. MSC ini sebagai gateway. Nah, bisa menampung lebih dari 1 si BSC ini. Langsung ditransmisikan lagi atau dikirimkan lagi ke GMSC. Nah, di sini GMSC ini langsung ke PSTN, ESDN, dan PDN. Nah, selanjutnya ada SMS atau Short Message Service. Nah, di sini ada contohnya, contoh SMS-nya. Terus dapat mengirimkan atau menerima pesan singkat. Dan selanjutnya ada SMS in banking. SMS in banking ini melalui transmisi udara. Dari sini bisa langsung melalui transmisi udara. Dapat dilihat dari sininya. Nah, di sini lanjut lagi ya mengenai satelit system. Nah, satelit system ini dilihat dari klasifikasi area tingginya bumi. Ada 3, yaitu low Earth orbit, yang kedua medium Earth orbit, yang ketiga adalah geo Earth orbit. Seterusnya ada geo Earth orbit ini yang mengitari bumi, yaitu 35.785 km. Nah, selanjutnya ada GPS atau Global Positioning System. Nah, di GPS ini 6 orbit itu pada garis perputaran. Di garis perputaran itu terdapat 6 orbit di garis perputaran itu. Nah, satu orbitnya itu ada 6 satelit. Terus ada GPS Translation atau LEO. LEO di sini masuk ke yang tadi satelit sistem itu ya, yang low Earth orbit. Nah, untuk aircraft atau mobil, kapal, pendeteksi mobil, aircraft, kapal menggunakan satelit LEO ini atau low Earth orbit ini. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Yang selanjutnya ada AVL atau Automatic Vehicle Location. Nah, di sini ada contohnya. Nah, dalam menjelaskan ini adalah ada sebuah truk di sini yang menentukan suatu tujuan. Nah, selanjutnya itu si truk ini mengirimkan info ke base station melalui communication network. Nah, ini dikirimkan ke base station ini melalui communication network. Nah, selanjutnya dari base station software ini akan disalurkan ke GPS satelit. Nah, selanjutnya dari sini itu akan diterima pada mobile GPS. Nah, selanjutnya ada location aware app atau aplikasi. Vehicle, contohnya adalah vehicle tracking asset. Nah, selanjutnya ada wireless LAN atau location area network. Nah, areanya itu terbatas. Nah, di sini tuh ada 3 bagian: Bluetooth, komponen, dan konfigurasi. Nah, langsung aja ke komponen. Komponen di sini terdapat pada gambar, terdapat pada WLAN IC atau Industri Standar Arsitektur Card 5.2 transmitter 5 Mbps 11 Mbps WLAN dan PCM CIA card extended range antenna dan internet converter. Nah, selanjutnya ada konfigurasi. Di sini terdapat gambarnya. Terdapat 4 bagian: wireless peer to peer, terus client and access point, multiple access point and roaming. Keempat dan yang terakhir adalah bridging with directional access. Nah, selanjutnya di sini adalah ada Bluetooth. Bluetooth di sini mempunyai karakteristik bekerja pada di frekuensi 2,4 GHz, mempunyai range 10 sampai 100 meter,
dan bandwidth 1-2 Mbps. Support 8 device, menggunakan teknik frekuensi hop, membagi pita frekuensi berdasarkan berapa jumlah pada channelnya. Nah, selanjutnya ada Bluetooth Piconet. Bluetooth Piconet ini koneksi dari beberapa Bluetooth dengan channel yang sama, areanya itu lebih kecil. Nah, selanjutnya ada Bluetooth Ethernet. Ethernet ini jika untuk mencakup area yang lebih besar, bisa dari satu Bluetooth ke Bluetooth yang lain, langsung ke Bluetooth tujuannya itu. Jadi bisa saling menginterkoneksikan. Bluetooth ini digunakan pada Bluetooth yang lain untuk memperluas interface-nya. Yang selanjutnya ada Ultra Wideband atau VWB. Adalah teknis wireless dengan pita frekuensi yang sangat besar. Inputnya juga berupa sinyal sinus dan multiplexingnya dengan cara time code atau TDMA atau CDMA juga bisa. Modulasinya ini menggunakan pulse PM atau fase modulasi. UWB ini dayanya sama dengan 0,01 mW. Nah, Bluetooth itu 1 mW, cellphone 500 mW, range itu 30 sampai 300 feet. Kecepatannya itu 100 Mbps. Nah, selanjutnya adalah wireless app support atau WAP. Nah, WAP di sini terdapat ada gambarnya di sini. Nah, menggunakan WMC. Contohnya umum itu adalah SIM card atau WAP application terdapat pada WAP SIM card itu. Nah, dari non mobile internet user itu langsung pada internet ini. Nah, yang di tengah ini web gateway itu sebagai penghubung antara internet non mobile dan web content server mobile terminal. Nah, yang selanjutnya itu adalah iMode. Nah, contohnya di sini iMode itu adalah telepon, pager, email, browser, location, dan tracking. Nah, selanjutnya itu adalah ada standar wireless. Nah, standar wireless ini ada 802.11b atau 2,4 GHz 300 radius 11 Mbps. 802.11a itu 5 GHz 54 Mbps incompatible with B. 802.11g yaitu 2,4 GHz 54 Mbps backward compatible with B. 802,20 itu kurang dari 3,5 GHz lebih dari 1 Mbps at 250 kph. Bluetooth itu 2, GHz 30 radius. Nah, GSM 9,6 kbps, GPRS 28,8 kbps up to 60 kbps. 3G UMTS 1,1 bit per second, share typically giving 80 bit per second. 4G 10 Mbps. UWB atau UWB potential to deliver 500 Mbps over short distance. Nah, selanjutnya itu ada key takeaways. Nah, sel ini masih terbatas pada cakupannya. Pada masa ini, tentunya 5G ini sebagai contohnya bisa mencakup coverage dalam suatu kota yang sangat besar. Yang paling jadi permasalahan dalam sistem telekomunikasi itu adalah bandwidth. Nah, pita frekuensi makin lebar. Pita frekuensi tersebut akan makin banyak user yang mengakses saluran atau channel tersebut. Kecepatan atau kualitas bergantung pada bandwidth. Ini yang jadi patokan pada perusahaan seluler dari saluran telekomunikasi wireless. Nah, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.